Selamat siang Pak Bandi, Bu Nuning, Mbak Nabila, dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai gangguan kepribadian. Kelompok 7 ini beranggotakan Ariska, Cynthia, Kuni, Fani, Rada, Riva, dan Wulan. Mohon koreksinya Pak Bandi dan Bu Nuning apabila terdapat kesalahan dalam diskusi kelompok kami. Nah, yang pertama, kita akan masuk ke gangguan kepribadian berdasarkan PPDGJ 3, yang terdiri dari F60, F61, dan F62. Di F60 terdapat gangguan kepribadian khas, yang merupakan suatu gangguan berat dalam konstitusi karakterologis dan kecenderungan perilaku seseorang. Biasanya, gangguan kepribadian khas ini meliputi beberapa bidang dari kepribadian dan hampir selalu berhubungan dengan kesulitan pribadi dan sosial. Untuk pedoman diagnostik dari gangguan kepribadian khas, bisa dicek di PPDGJ 3 ya teman-teman. Nah, gangguan kepribadian khas ini mencakup F60.0 sampai F60.9. Gangguan kepribadian khas di F60 mencakup gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, gangguan kepribadian disosial, gangguan kepribadian emosional tak stabil, gangguan kepribadian histrionik, gangguan kepribadian anankastik, gangguan kepribadian cemas, gangguan kepribadian dependen, gangguan kepribadian khas lainnya, dan gangguan kepribadian yang tak tergolongkan. Halo teman-teman, aku Rada. Nah, kali ini kita akan membahas gangguan kepribadian paranoid dengan kode F60.0. Di DSM-5, gangguan kepribadian paranoid ini merupakan gangguan kepribadian klaster A. Menurut Ripley tahun 2015, gangguan kepribadian paranoid adalah suatu bentuk pola kepribadian yang didominasi oleh rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain, disertai rasa dengki bahkan dengan pasangannya sendiri. Nah, orang dengan kepribadian paranoid ini biasanya cenderung menginterpretasikan tingkah laku orang lain sebagai hal yang mengancam dirinya. Nah, orang yang mengalami gangguan ini biasanya sering cepat marah, sulit diajak bergaul, dan bereaksi terhadap frustasi dengan gerakan balas dendam. Dan apa sih penyebab dari adanya gangguan kepribadian paranoid ini? Menurut Carvalho et al. Tahun 2016, faktor risiko penyebab gangguan kepribadian paranoid adalah yang pertama, adanya ketidakmampuan untuk mengalami rasa bahagia atau kesenangan. Biasanya disebut anhedonia. Yang kedua, adanya cedera otak traumatis. Yang ketiga, gangguan dari penggunaan zat. Dan yang keempat, adanya ingatan masa kecil yang ditandai dengan antipati dari orang tua, yang adanya intimidasi dan viktimisasi. Nah, untuk prevalensinya sendiri, orang dengan gangguan kepribadian paranoid sekitar 2,3% dan 4,4%. Dan biasanya lebih sering didiagnosis pada pria. Nah, untuk gejala dan diagnosis dari gangguan kepribadian paranoid ini, menurut PPDGJ edisi ketiga, setidaknya ada 3 gejala yang memenuhi dari ciri-ciri berikut. Yang pertama, adanya kepekaan berlebihan terhadap kegagalan dan penolakan. Yang kedua, kecenderungan untuk tetap menyimpan dendam. Misalnya, menolak untuk memaafkan suatu penghinaan dan luka hati atau bahkan masalah kecil. Yang ketiga, adanya kecurigaan dan kecenderungan yang mendalam untuk mendistorsikan pengalaman dengan menyalahartikan tindakan orang lain yang netral atau bersahabat sebagai suatu sikap permusuhan atau penghinaan. Yang keempat, perasaan bermusuhan dan ngotot tentang hak pribadi tanpa memperhatikan situasi yang ada atau actual situation. Yang kelima, kecurigaan yang berulang tanpa dasar atau justification dan tentang kesetiaan seksual dari pasangannya. Selanjutnya ada kecenderungan untuk merasa dirinya penting secara berlebihan, yang bermanifestasi dalam sikap yang selalu merujuk ke diri sendiri atau self-referential attitude. Yang terakhir adanya preokupasi dengan penjelasan-penjelasan yang bersekongkol dan tidak substantif dari suatu peristiwa, baik yang menyangkut diri pasien sendiri maupun dunia pada umumnya.
Nah, kita masuk ke treatment gangguan kepribadian paranoid ya, teman-teman. Menurut Ripley, tahun 2015 ada dua cara nih. Yang pertama, dengan psikoterapi, di mana pasien paranoid tuh biasanya tidak bekerja baik dalam psikoterapi kelompok. Nah, maka dari itu, ahli terapi harus berhadapan langsung dalam menghadapi pasien, dan harus diingat bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat penting bagi pasien. Selanjutnya ada farmakoterapi. Nah, farmakoterapi berguna dalam menghadapi agitasi dan kecemasan. Pada sebagian kasus, obat anti-ansitas seperti diazepam dapat digunakan. Antipsikotik juga bisa loh teman-teman, seperti tioridazin atau haloperidol. Dan harusnya sih dalam dosis kecil dan dalam periode singkat ya teman-teman, untuk menangani agitasi parah atau pikiran yang sangat delusional. Obat antipsikotik Pimozide bisa digunakan untuk menurunkan gagasan paranoid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian skizoid dengan kode F601 pada PDGC 3. Gangguan skizoid tergolong dalam gangguan klaster A bersama dengan gangguan kepribadian skizopital dan gangguan kepribadian paranoid. Menurut Beck et al., gangguan skizoid merupakan pola kepribadian seorang yang cenderung tidak peduli terhadap hubungan intrapersonal serta memiliki sedikit kontak dengan orang lain dan mendapatkan sedikit atau tidak ada kepuasan dari hubungan apapun dengan orang lain yang dimiliki. Individu dengan kepribadian skizoid cenderung menghabiskan sebagian besar waktu sendirian dan memilih tidak melakukan aktivitas apapun yang melibatkan kontak dengan orang lain. Penyebab dari gangguan skizoid yang pertama yaitu beberapa bukti menunjukkan bahwa gangguan kepribadian klaster A, termasuk skizoid di dalamnya, memiliki faktor resiko genetik dan resiko lingkungan yang sama. Ini menurut penelitian Esteberg et al. Pada tahun 2010. Kemudian, interaksi kompleks antara faktor intrasikis, psikososial, budaya, etnis, agama, dan atau neurobiologis menjadi faktor penyebab gangguan kepribadian skizoid terkait. Ini menurut penelitian Martins tahun 2010. Prevalensi. Anak dengan orang tua atau keluarga yang memiliki gangguan kepribadian pada klaster A, termasuk skizoid di dalamnya, memiliki prevalensi 21% hingga 28% untuk terkena gangguan skizoid. Ini menurut penelitian Candler et al. Pada tahun 2006. Kemudian, wanita dengan berat badan kurang memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk terkena gangguan kepribadian skizoid dibandingkan dengan wanita normal lainnya, maupun dibandingkan dengan laki-laki dengan berat badan kurang. Ini menurut penelitian Mater et al. Pada tahun 2008. Gejala menurut PDGC 3 yaitu gejala yang pertama, sedikit bila ada aktivitas yang memberikan kesenangan. Yang kedua, emosi dingin, afek mendatar atau tidak peduli, detachment. Yang ketiga, kurang mampu untuk mengekspresikan kehangatan, kelembutan, atau kemarahan kepada orang lain. Yang keempat, tampak nyata baik terhadap pujian atau kecaman. Yang kelima, kurang tertarik untuk mengalami pengalaman seksual dengan orang lain. Ini perlu dilihat dengan usia penderita. Yang keenam, hampir selalu memiliki aktivitas yang dilakukan sendiri. Yang ketujuh, preokupasi dengan fantasi dan introspeksi yang berlebihan. Yang kedelapan, tidak mampu atau memiliki teman dekat atau hubungan pribadi yang akrab kalau ada hanya satu, dan tidak ada keinginan untuk menjalin hubungan seperti itu. Berikutnya, sangat tidak sensitif terhadap norma dan kebiasaan sosial yang berlaku. Untuk menegakkan diagnosis gangguan skizoid membutuhkan paling sedikit 3 dari gejala yang telah disebutkan di atas. Berikutnya yaitu treatment untuk gangguan skizoid. Melansir dari web counselingdirector.org.uk, orang dengan gangguan skizoid dapat dilakukan treatment dengan yang pertama itu konseling. Penderita skizoid untuk membangun hubungan dengan orang lain itu minim. Sehingga konseling untuk penderita skizoid bertujuan pada solusi untuk membantu individu memecah masalah dan krisis langsung. Biasanya klien dengan gangguan skizoid cenderung memiliki komitmen rendah untuk pengobatan jangka panjang. Oleh karena itu, terapis dapat memilih untuk menggunakan tujuan pengobatan sederhana untuk mengurangi penyebab stres saat ini dalam kehidupan individu. Treatment yang kedua yaitu dapat dilakukan dengan Cognitive Behavior Therapy atau CBT.
Terapi ini dapat membantu klien mengatasi jenis pikiran irasional dan maladaptif yang tertentu yang mungkin mempengaruhi perilaku orang tersebut, sehingga memperbesar penderita skizoid menyadari perilaku dan pola pikirnya. Treatment ini juga memungkinkan untuk membantu penderita melatih keterampilan untuk mengurangi kecemasan dan keinginan mereka dalam membangun hubungan sosial. Selanjutnya adalah bagian F60.2 yang merupakan gangguan disosial. Menurut Supratiknya, orang dengan gangguan disosial memiliki kecenderungan untuk berperilaku agresif dan sering terlibat dalam tindak kejahatan. Gangguan ini biasanya menjadi perhatian disebabkan karena adanya perbedaan antara perilaku dan norma sosial. Seseorang dapat didiagnosis mengalami gangguan disosial jika muncul gejala-gejala yang mengarah pada gangguan disosial paling tidak sekitar 3 bulan. Untuk prevalensi pada gangguan disosial, menurut American Psychiatric Association, terdapat 2-3% dari populasi memiliki gangguan antisosial atau gangguan disosial ini dan resiko memiliki gangguan disosial seumur hidup. Kemudian sebesar 6-16% terjadi pada pria yang berusia kurang dari 18 tahun. Namun, menurut Hare pada tahun 1991, terdapat kurang dari 1% dari populasi yang mengalami gangguan disosial. Kemudian, mengenai faktor resiko dari gangguan disosial. Yang pertama adalah faktor genetik. Menurut McGavin dan Tapar pada tahun 1992, gangguan disosial dapat disebabkan karena faktor genetik yang menunjukkan dasar neurobiologis. Yang kedua adalah cedera otak. Menurut penelitian Benson dan Blumer, adanya kasus cedera otak prefrontal berhubungan dengan berkembangnya perilaku antisosial dan presentasi pseudopsikopat. Yang ketiga mengenai faktor sosial. Menurut Farrington, faktor sosial seperti gangguan terhadap keluarga, kriminalitas, dan kekerasan juga mengarah pada munculnya gangguan kepribadian antisosial. Untuk gejala-gejala yang menunjukkan adanya gangguan disosial, yang pertama adalah bersikap tidak peduli dengan perasaan orang lain, kedua, sikap tidak bertanggung jawab dan tidak peduli terhadap norma. Kemudian, yang ketiga, tidak mampu memelihara suatu hubungan agar berlangsung lama. Yang keempat, toleransi terhadap frustasi sangat rendah dan ambang yang rendah untuk melampiaskan agresi. Yang kelima, tidak mampu mengalami rasa bersalah dan menarik manfaat dari pengalaman, khususnya dari hukuman. Dan yang keenam adalah sangat cenderung menyalahkan orang lain. Gejala-gejala di atas merupakan gejala yang terdapat dalam buku saku PPDGJ 3. Selanjutnya adalah mengenai treatment pada gangguan disosial. Gangguan disosial dapat ditangani dengan 2 cara pengobatan. Yang pertama adalah psikoterapi. Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa psikoterapi dengan metode CBT atau Cognitive Behavioral Therapy efektif untuk menangani gangguan disosial. Yang kedua adalah dengan metode farmakoterapi. Menurut penelitian Penick 1996, farmakoterapi tidak boleh digunakan rutin untuk menangani kasus gangguan disosial. Pengobatan dengan farmakoterapi hanya boleh digunakan untuk pasien dengan gangguan komorbid, seperti contoh penggunaan lithium karbonat, valproat, atau carbamazepine untuk mereka dengan impulsivitas dan agresi yang parah. Di F60 ada gangguan emosional tak stabil atau yang biasa kita kenal dengan borderline personality disorder. Nah, gangguan emosional tak stabil ini merupakan sebuah gangguan mental yang berpengaruh pada cara seseorang dalam merasakan dan berpikir tentang dirinya serta orang lain, sehingga bisa menyebabkan menurunnya keberfungsian dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mayo Clinic, hal-hal yang biasanya menjadi masalah bagi penderita gangguan emosional tak stabil ini meliputi citra diri, kesulitan dalam mengelola emosi dan perilaku, serta pola hubungan yang biasanya tidak stabil. Untuk simptom dari gangguan ini sendiri, biasanya muncul pada saat remaja atau dewasa awal, tetapi dapat juga terdeteksi saat masa kanak-kanak. Terdapat 2 jenis gangguan kepribadian emosional tak stabil.
yaitu F60.30 yang merupakan tipe impulsif. Nah, tipe impulsif ini dicirikan dengan predominan emosi tidak stabil dan kurang pengendalian impuls. Kemudian jenis yang kedua yaitu F60.31 yang merupakan tipe ambang. Nah, tipe ambang ini dicirikan dengan gangguan citra diri atau self-image, tujuan dan preferensi internal, dengan rasa hampa yang kronik, dengan hubungan interpersonal yang mendalam dan tidak stabil, dan kecenderungan perilaku merusak diri sendiri, meliputi isyarat dan percobaan bunuh diri. Seseorang yang emosionalnya tidak stabil akan mengalami episode kemarahan, depresi, dan kecemasan yang bisa berlangsung selama beberapa jam hingga berhari-hari lamanya. Untuk penyebab terjadinya gangguan emosional tak stabil belum terlalu jelas. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa sejarah keluarga, faktor otak, serta lingkungan, budaya, dan faktor sosial memiliki peran atau meningkatkan risiko dalam perkembangan gangguan ini, di mana individu yang memiliki orang tua atau saudara kandung yang mengalami gangguan emosional tak stabil memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami gangguan ini juga. Selanjutnya, penelitian juga menunjukkan bahwa individu dengan gangguan emosional tak stabil dapat mengalami perubahan struktur dan fungsi otak, terutama di bagian yang mengatur impuls dan regulasi emosi. Kemudian, banyak individu yang mengalami gangguan emosional tak stabil melaporkan bahwa mereka memiliki pengalaman hidup traumatis, seperti pelecehan, penelantaran, atau kesengsaraan semasa kecil. Untuk prevalensi dari gangguan kepribadian emosional tak stabil, kami mengambil dari penelitian Wang dan kawan-kawan di tahun 2012. Nah, mereka ini melakukan penelitian terkait frekuensi borderline personality disorder terhadap pasien di Pusat Kesehatan Mental Shanghai. Nah, dari 3.075 pasien yang dites menggunakan Personality Diagnostic Questionnaire 4, terdapat 2.284 diantaranya yang mengalami gangguan kepribadian. Nah, kemudian pasien-pasien ini di-assess lagi oleh psikiater melalui wawancara klinis terstruktur. Dan 178 diantaranya didiagnosa mengalami borderline personality disorder. Untuk frekuensi keseluruhan dari penyintas BPD di antara pasien rawat jalan psikiatri adalah sekitar 5,8%, dengan persebaran laki-laki lebih sedikit dari perempuan, di mana laki-laki hanya 3,5% dan perempuan ada 7,5%. Nah, BPD juga ditemukan memiliki komorbiditas terhadap gangguan di aksis 1 dan juga 2. Perawatan untuk individu dengan gangguan kepribadian emosional tak stabil dapat melibatkan tim yang terdiri dari pekerja sosial, perawat komunitas kesehatan mental, apoteker, konselor, psikoterapis, serta psikolog dan psikiater. Terdapat 5 perawatan yang dapat diberikan kepada individu dengan gangguan kepribadian emosional tak stabil. Yang pertama yaitu pendekatan program perawatan yang diberikan apabila individu mengalami simptom dari sedang hingga parah. Untuk pendekatan program perawatan sendiri, terdapat 4 tahapan. Di antaranya, asesmen kebutuhan kesehatan dan sosial individu, kemudian rencana perawatan yang disusun untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan sosial, kemudian penunjukan koordinator untuk perawatan, yang mana koordinator ini biasanya pekerja sosial atau perawat. Dan yang terakhir ada peninjauan, di mana perawatan yang sudah diberikan ditinjau secara teratur, dan perubahan penting terhadap rencana perawatan ini dapat disetujui. Selanjutnya ada psikoterapi. Nah, selain mendengarkan dan mendiskusikan masalah penting dengan individu, psikoterapis dapat menyarankan solusi untuk menyelesaikan masalah dan juga dapat membantu mengubah sikap dan perilaku individu. Psikoterapi ini bertujuan untuk membantu individu agar dapat mengontrol pikiran dan perasaannya dengan lebih baik.
Psikoterapi harus dilaksanakan oleh profesional yang sudah terlatih, seperti psikiater dan psikolog. Perawatan untuk gangguan ini sendiri bisa memakan waktu hingga 1 tahun atau lebih, tergantung pada kebutuhan dan bagaimana seorang individu menjalani hidupnya. Yang ketiga adalah terapi perilaku dialektis, yang didesain secara spesifik untuk mengobati individu dengan gangguan kepribadian emosional tak stabil. Nah, terapi ini biasanya melibatkan sesi mingguan individu dan kelompok. Individu juga akan diberi kontak yang dapat dihubungi apabila simptom memburuk. Terdapat 2 faktor penting yang berkontribusi terhadap gangguan kepribadian emosional tak stabil. Yang pertama, kata-kata seperti kamu sangat rentan secara emosional. Seperti contohnya tingkat stres yang rendah dapat membuatmu merasa sangat cemas. Dan yang kedua, kamu tumbuh di lingkungan di mana emosimu diabaikan oleh orang-orang di sekitarmu. Misalnya, ketika kamu sedang merasa cemas atau stres, orang tuamu mengatakan padamu bahwa kamu tidak memiliki hak untuk merasa seperti itu. Nah, tujuan dari terapi perilaku dialektis adalah untuk memutus siklus tersebut dengan memperkenalkan 2 konsep penting, yaitu validasi dan juga dialektik. Validasi sendiri meliputi sebuah encouragement, di mana menerima emosi itu sah, nyata, dan dapat diterima. Sedangkan untuk dialektik sendiri, banyak sesuatu dalam hidup itu yang tidak hanya terdiri dari hitam dan putih saja. Jadi, penting untuk menerima ide dan opini dari luar yang kontradiktif dari diri sendiri. Selanjutnya, terapi berbasis mentalisasi, yang merupakan jenis psikoterapi tetapi untuk jangka panjang, dan biasanya berlangsung selama 18 bulan. Terapi berbasis mentalisasi didasarkan pada konsep bahwa individu dengan gangguan kepribadian emosional tak stabil memiliki kapasitas rendah untuk melakukan mentalisasi. Apa sih mentalisasi ini? Jadi, mentalisasi merupakan kemampuan untuk berpikir tentang berpikir. Wah, filsafat banget ya, teman-teman. Tapi intinya, mentalisasi itu menguji pikiran dan kepercayaan, serta menilai apakah pikiran-pikiran kita itu berguna, realistis, dan berdasarkan kenyataan. Selain itu, individu juga perlu menyadari bahwa setiap orang memiliki pikiran, emosi, kepercayaan, dan kebutuhannya sendiri. Sehingga interpretasi kita terhadap kondisi mental mereka itu tidak selalu benar. Yang terakhir yaitu art therapy. Contohnya seperti terapi gerakan menari, terapi drama, dan juga terapi musik. Tetapi art therapy ini nggak cuma ada 3 ini ya teman-teman, masih banyak jenis-jenis art therapy yang lain.